Ya, kembali, bukan bincang bola biasa, sekarang gantian ya. Coach di Jakarta, gua ada di Bali. Tetapi perbincangan ini nggak boleh dilewatin, apalagi sekarang, wih ini lagi hot-hotnya Coach ya, banyak sekali berita menarik tentang bola ya. Betul ya Coach ya? Ya, banyak sekali, tidak hanya liga ya, tapi juga, Ballon d'Or, terus, belum Mmm, penunjukan Rangnick. Rangnick langsung on fire dengan mengeluarkan aturan-aturan, nggak boleh pakai tato, nggak boleh bawa sendiri, bla nggak bla boleh bla. merokok. Nah, ini seru. Ya, ini seru kenapa? Ini akan menjadi, apa namanya, atau karena bisa juga. Gue masih ingat kasusnya itu ya, Mourinho waktu Ya, di Chelsea. Pada ah, saat dia marahin Dokter Eva mundur, habis itu ya, performa Chelsea menurun. Karena Dokter Eva ini kan sangat dekat dengan dengan pemain. dengan Mmm, pemain kan. mmm, Nah ini bisa kejadian bahwa kalau seandainya berapa pentolan komporin si pemain-pemain lainnya, bisa juga mereka tampil jelek. Contoh aja, bisa juga. Tapi ini yang jadi seru buat kita para oke. penonton ya, Ini melihat kayaknya harap apakah Rangnick berhasil ah, apa namanya, menundukkan para ego pemain MU atau tidak. ya ini harapan fansnya Arsenal kayaknya nih. Curhat, agak-agak curhat ini. Oke, kita jangan ngomong Rangnick dulu, ada isu yang lebih lebih nggak kalah hebatnya, Wah, yaitu Ballon d'Or ya, ya, di mana Lionel ya, Messi terpilih ya, kembali menjadi pemenang, perebut Ballon d'Or untuk ketujuh kalinya ya, Coach ya. Menurut lu, ya, ya, kalau secara statistik dia memang paling pantas ya, secara ya statistik gini. ya dan, kemenangannya, walaupun memang orang kasihan tuh sama Lewa ya, Lewandowski. Tolong cerita Ya, Coach. ya gini. Jadi banyak sekali kontroversi ya. I mean banyak yang tidak puas dengan penunjukan Messi. Kita flashback Hmm, sedikit. Kita lihat eh, orang mengkaitkan pemilihan tahun ini this calendar year. Ballon d'Or itu hmm, kan berdasarkan kalender 1 Januari 2021 sampai 31 Oktober ya? Desember. Kasarnya Ya, begitulah. ya, Ya, ya. full setahun kan. Nah, orang banyak mengkaitkan prestasinya Messi di dalam karirnya dengan musim ini, which is nggak fair. Kita lupakan karirnya. Gue rasa semua orang sepakat bahwa dia adalah salah satu pemain terbaik. Gue termasuk fansnya Messi. Oke. Okay? Yap, Nah, kalau kita lihat tahun ini, kita lihat di paruh musim pertama, dia bermain di Barca. Oke. Okay? Kita juara tuh. lihat di bawah Kuman, mereka 14 match kalau nggak salah beruntun menang, tapi di 5 match terakhir mereka Hmm, kalah-kalah sehingga mereka tidak bisa menjadi juara. hmm, Apakah Messi tidak punya kontribusi? Dia sebagai kapten, sebagai hmm, pemain hebat, harusnya dia bisa ngangkat. Di situ dia gagal. hmm. Terus Copa, dia juara. Fine, that's good, Oke, good achievement. Copa Pertama juara, kali oke. dia juara. Terus dia paruh musim terakhir, awal-awal dia cedera juga. Gak Hmm, cetak gol, gak kasih assist, dan PSG pun menangnya juga tidak apa namanya, tidak dilihat dari sebuah permainan yang hebat. Bahkan ya, Mbappe berapa kali nggak mau kasih bola ke dia, di mana di Barca artinya hmm, masih karatan lah. Kalau kita melihat satu whole calendar year, gue rasa nggak layak Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik 2021. Kenapa? Karena kita lihat kompetitornya. Lewandowski berapa tahun terakhir tidak ada satu match dia nggak on fire. Kasarnya begitu. On ya, fire terus. Mau menang hmm, Champions League hmm, atau bahkan timnas Polandia di PL Eropa. Kalau orang netral, punya pemikiran netral, dia itu yang gue masih inget match lawan Swedia penentuan. hmm, Dia cetak 2 gol bahkan sekali kena mistar. Murni berkat dia. hmm. Kita lihat pemain lain, Jorginho menangnya Chelsea Champions League sama juga juaranya Piala Eropa, Italia. Walaupun ya, memang ini prestasi sebuah tim, bukan individu. Tapi perannya cukup besar karena kedua tim ini kan tidak memiliki bintang hebat, memang semua pemainnya hebat. hmm, Kita lihat perannya Kante. Kante itu sudah bertahun-tahun juara Eropa, juara dunia, dan bahkan musim ya, ini kontribusinya luar biasa besar sekali. betul betul. Tapi Juara Kante nggak Champions. mungkin kepilih. Kenapa? Hmm, Karena dia nggak bisa atau dia jarang cetak gol dan jarang kasih assist. Cuman hmm, untuk bola bisa ke depan, itu kan butuh seseorang yang bisa mendistribusi. hmm, Belum diserang balik, butuh orang yang bisa menahan. Ini kan semua bagian aspek dari sepak bola.
Nah, gue bilang pemain kayak Jorginho, Kante ini kurang dihargai. Yang lebih Hmm, dihargai adalah Lewandowski sama Messi, karena Lewandowski kan nomor 2. Nah, kelihatan curangnya French football ini, hmm, mereka menciptakan sebuah piala baru yang hmm, namanya Striker of the Year. hmm. Ada kiper, kiper kan sudah lama memang, oke? Okay? Tapi ada striker of the year. Pertanyaan gue sekarang, kalau lu bikin striker of the year, kenapa nggak bikin midfielder of the year? Kenapa nggak bikin defender of the year? Yap. Tapi nampaknya untuk bikin Lewandowski happy, biar dia nggak terlalu malu, tidak kepilih, akhirnya dia dapat piala. Kedua, yang milih siapa? Beda dengan FIFA. Kalau di FIFA yang juga satu musim pilihnya, tapi kalau di FIFA itu kan kapten dan pemain. Nah, ini di Ballon d'Or yang milih itu jurnalis. Jurnalis Dengan segala respect ekuitas. untuk Ya. jurnalis. Tapi Hmm, jurnalis, Anda adalah seorang sangat tahu di dunia media lah. ya. Jurnalis itu Ada kan lebih kepentingan. mengandalkan data, ya Hmm, kan? hmm, hmm. Murni Ya, ya, data ya. yang mereka lihat. Sekarang gue Hmm, kasih contoh kecil aja. Kante di depan, let's say ada Ziyech. Si Kante kasih passing jarak 20 meter yang sering dia lakukan, melewatin 4-5 orang, bola ke Ziyech, Ziyech hanya passing sekali ke kiri, di shooting sama Mason Mount masuk. Yang dapat hmm. data siapa? Mason Mount cetak gol, Ziyech yang kasih assist. Kanti Tapi tidak. sebelumnya Hmm, bola dari Kante yang sangat penting, yang apa hmm. namanya Ya. kadar kepentingan sangat tinggi, nggak ada di data. Jadi Hmm, untuk gue aneh kalau kita menilai pemain hanya dengan dari data. Tapi itu memang hmm. kerjanya jurnalis kan. Kalau Ya. kita mau objektif menilai pemain, you have to see the game. Betapa pentingnya kontribusinya seorang Kante, seorang Jorginho, dan bla bla bla. Bahkan Messi sering jalan kaki kalau dia Hmm, di counter attack atau nggak bantu defense. hmm, Kante, defense iya, attack iya, asik, semua dia bisa lakukan. Kalau hmm. Anda tanya saya pribadi, gue mending Kante Kanti. gitu. Oke. Iya. Dan ya memang kemarin waktu kita sempat membandingkan mana yang lebih GOAT, Ronaldo dan Messi, banyak sekali fansnya Messi mengatakan karena dia memenangkan Ballon d'Or lebih banyak. Padahal itu kan cuma salah satu ukuran dan itu kan dipilih ya, Iya, coachnya dipilih betul, oleh betul. para jurnalis yang mungkin ada Iya, kepentingan, mungkin juga iya, betul, ya betul. ada juga subjektivitasnya ya, maksud saya. Coach, Iya, menurut lo ada nggak kepentingan bahwa karena sekarang Messi bermain di Liga Prancis sehingga jurnalis-jurnalis yang orang-orang Prancis ini berkepentingan untuk mengangkat liganya? What do you think? gini, Anda sering ke Eropa. Saya 20 tahun tinggal di Eropa. Kita tahu karakternya seperti apa. Kita Hmm. tahu rivalitas antara Prancis dan Jerman seperti apa. Kita Yap. tahu betapa chauvinisnya orang Prancis. Kalau kita tahu yang Terhadap Prancis, Jerman. nggak ada celah sama sekali. Menurut mereka Ya. Prancis is the best. Semua yang Very the best. superior. Makanan the Very best. superior. Ya. Semua is the best. Ya kan? Di situ sudah kelihatan. Dan juga belum koneksi-koneksinya. Bahkan tadi di DPI, gue siaran, gue dengar dari Harpa bilang, ada satu wartawan, karena dia, wartawan kan harus kan memberikan 5 nama kan. Ada satu wartawan memberikan 5 pemain Liverpool hanya karena dia fans Liverpool. Nah, this kind of things happens, gitu loh. Hmm. Jadi gue pertanyakan, kalau lu berani gembar-gembor menunjukkan bahwa ini adalah apa namanya award yang prestisius, tapi kenapa faktor subjektivitasnya terlalu tinggi? Tinggi This is sekali. just not fair. Kalau Hmm. kita sebagai, ya sekarang kerjaan gue 1-2 tahun terakhir kan bisa dibilang pengamat bola. Gue nonton sebanyak mungkin match. Gue bisa nilai, apalagi gue sebagai fans Barca, gue nonton Barca tidak ada satu match yang gue miss. Barca tidak ada satu. Semua gue tonton jam berapapun, dimanapun. Sekarang kalau kita lihat Messi, ya fair aja. Gue sebagai fans Barca yang dari 86 sudah ke Camp Nou, gue bilang, it's just not fair. Dengan segala respect untuk Messi, he's still the best player in the world for me ya. Tapi untuk tahun ini enggak. Untuk gue bilang sih tidak fair. Ya, jadi banyak orang yang kasihan lah ngelihat Lewandowski ya. Tahun lalu udah nggak jadi, ya tahun ini pun juga kalah sama Messi. Walaupun ada banyak orang mengatakan karena Messi berhasil membuat Argentina menjadi juara Amerika Latin setelah 28 tahun.
Itu juga menjadi pertimbangan, brother? Ya, harusnya nggak boleh. Itu mungkin salah satu faktor. Oke, itu dihitung faktor yang berat. Oke, tapi semua faktor untuk menilai kan banyak faktor, banyak Hmm, hmm, parameter. Itu hanya salah satu parameter. Gue setuju bahwa itu menjadi pertimbangan. Tapi kan masih banyak pertimbangan yang lain. ya. Copa Amerika itu kan cuma nggak sampai sebulan, mungkin 2-3 minggu. Nah, Hmm, kalau hmm. kita ingin menilai pemain dalam jangka waktu 1 tahun, 1 Januari sampai 31 Desember, Nggak fair juga ya ya? kita harus Hmm, ikutin faktor yang lain. Nggak bisa hanya Copa America yang hanya berjalan 2-3 minggu. It's just not fair seperti itu. Sementara pemain-pemain lain, kayak Jorginho Kante, bisa membuat Chelsea yang keteteran di bawah Lampard, pergantian pelatih, hmm. dalam berapa bulan bisa jadi juara Champions League. Dan Champion. sekarang dengan Hmm, permainan yang cukup revolusioner berada di papan atas. Apakah itu bukan hmm, prestasi? Apakah prestasi hmm, hanya mendapatkan yang juara, yang runner up tidak? Kan kembali lagi tergantung tim. Kayak Selatan. Selatan itu nggak pernah menang Champions League. Tapi kita sama setuju sekali. semua bahwa dia salah satu striker yang terbaik. Nah, terus Hmm, si Lewandowski, kita nggak bisa expect Lewandowski ikut terus Piala Dunia atau menang Piala Eropa karena timnya ya jelek, Poland, oke? Okay? Beda dulu iya. zamannya Lato, ya kan? Lato, Tapi sekarang kan Boniek. orang Hmm, kalau ya Bonyek, kalau kita melihat Poland itu benar-benar 75% itu Lewandowski. Jadi ya. banyak faktor yang harus dipertimbangkan. That's why gue bilang sebagai fans Barca, fans Messi, this is just not fair. Hmm. Menurut coach, penghargaan mana yang lebih bergensi, Ballon d'Or atau penghargaan FIFA untuk pemilihan pemain terbaik? Kalau FIFA itu lebih dari FIFA pun gue ada kritik. FIFA Hmm, ini kan yang milih sebagian kecil jurnalis, fans suaranya ada juga tapi kecil, lebih ke kapten dan pelatih. Oke. Okay? hmm, Sekarang gue tanya, suaranya Tan, Laos, Lesotho, Faroe hmm. Island itu sama dengan kapten pelatihnya Brazil, Itali. Spanyol, Itali, Jerman. Iya. Kan nggak fair juga gitu loh. Iya kan? Hmm, It's just not fair. Kalau mau pilih ya, mending pilih, let's say, nggak usah ratusan orang. Mending pilih 30-50 orang yang benar-benar capable hmm, untuk hmm. memilih. Di situ kredibilitasnya akan lebih meningkat. Jadi dua-dua sih untuk gue sih dari dulu nggak begitu suka dengan award ya karena apalagi Ya, dalam sepak bola this is team sport yang lu ya. bisa juara dengan 11 pemain bukan Hmm. dengan satu pemain, that's why. Tapi ya nampaknya award ini kan menjual di Ya, dunia. jualan juga, Kayak ya. gue bikin Ballon d'Or langsung yang nonton 214.000 di Just Stop karena memang menjual gitu loh. Tapi Ya, kalau ya. gue pribadi, gue nggak begitu. I really don't care dengan gitu-gituan. Mungkin kita harus belajar dari Amerika, coach. Kalau Amerika walaupun bolanya tidak populer, tetapi kita banyak hal yang kita belajarin membuat sebuah kompetisi ya. Bukan hanya sainsnya, ya sport science-nya, tapi lihat ya di NBA itu penghargaan itu memang ada MVP, tapi mereka bikin first team ya. Jadi apa point guard terbaiknya siapa, shooting guard-nya terbaik Iya, siapa, center betul. terbaiknya siapa, ya forward-nya terbaik siapa. Jadi dia 5 tuh. Terus dia bikin lagi defensive Iya, player, defensive team terbaik siapa gitu. Jadi semua iya. kebagian penghargaan. Betul, gue setuju ya. Kalau ini kan Betul, betul. emang striker doang yang kita In- akuin ya. ini cuma striker terus kiper Kiper. sama ya kiper striker sama pemain terbaik yang menang Ballon d'Or kan lucu. Seolah-olah midfielder itu Gak ada nggak gunanya. ada Back, penghargaan back sama nggak ada sekali. tempat sama sekali. Iya, atau defender. Kita Back, lihat deh iya. Liverpool sekarang kayak gimana dan Liverpool tanpa Van Dijk kayak gimana. Iya. Tapi nggak ada penghargaan sama sekali. Jadi it's just a big joke. Dan gue bilang sih ini semua terlalu banyak politik atau permainan yang berada di belakang layar. Jadi I don't care lah. Ginilah kalau kita bicara soal Ballon d'Or. Yang namanya Skodran Mustafi itu juga Hmm, pemain yang pernah menang Piala Dunia. Dia punya hmm, medali Piala Dunia dengan Jerman. Lah, mainnya kayak apa? Di hmm, mana-mana juga cadangan. Iya kan? Jadi hmm, apa artinya sebuah medali? Karena di hmm. sistem sport. Betul. Padahal dia bahkan pernah main juga enggak. Tapi kalau orang tanya, ya dia punya medali. Jadi sepenting apa medali Sebagai Piala pemain. Dunia? Ya kan?
Oke, Coach, kita masuk ke trending topic of this week ya. Yang kedua, yaitu Rangnick akhirnya sesuai Ya, prediksi lu nih. Lu nih kayaknya jalan lama nih coach ini apa cenayang juga gitu. Ya jadi meramalkan bahwa paranormal. Rangnick jadi lo kalau buka praktek ini ngeramal-ramal jadi benar gitu loh ya. Rangnick akhirnya terpilih sebagai interim coach-nya Manchester United. Coach, kita bikin ulasan dulu. Siapa sih orang ini sebenarnya? Ya, orang ini sebenarnya old school, pelatih lama, tidak pernah pegang tim besar, tapi Hmm. dia punya filosofi yang luar biasa. Hmm. Jadi dengan filosofi-filosofi dia itu terapkan di klub kecil, di Hannover 69, di Stuttgart, di Schalke, Hoffenheim, di Schalke, ya, Red Bull, akhirnya di Red Bull, dia Leipzig, ya. dihargai itu dengan Red Bull. Oke. Hmm. Kenapa dia dihargai? Red Bull ini duitnya nggak ada serinya, mereka punya Ya. F1, punya semuanya lah. Tapi duit di Red Bull itu dibatasin. Oke. Hmm. Orang kenal dia itu lebih menonjolnya itu dari Red Bull. Padahal waktu di Hoffenheim itu dia besarkan Nagelsmann, Tuchel juga, terus Hmm. Hasenhuttl yang di Southampton. Bahkan dia pernah mengalahkan Klopp dengan skor 4-0 4-1. Kalau nggak salah waktu dia Ya. pelatih Hoffenheim, akhirnya Klopp melihat gaya dia melakukan gegenpressing. Klopp belajar dari dia. Okay? Hmm. Tapi menonjolnya di Red Bull, kenapa? Karena dia dapat dana kecil dari Red Bull. Hmm. Dalam 5 tahun dia 4 kali promosi. Dari Hmm. papan bawah ke atas sampai di Jadi, tahun ke-6 di Bundesliga dia jadi runner up. Nah, apa yang dia lakukan? Dia beli pemain usianya 1, 2, 3 senior, hmm. sisa pemain barunya itu di U23. Kenapa Hmm. U23? Karena recovery-nya cepat. Jadi kalau cedera, mereka cepat recovery dan salary cap-nya tidak boleh gaji dalam setahun lebih dari 2 juta. Hmm. Nah, dia terapkan yang 4-4-2, dia menjadikan variasi jadi 4-2-2-2. Kenapa? Hmm. Kalau kita kenal gegenpressing itu dari depan. Nah, di Red Bull, dia menerapkan gegenpressing itu dari sayap. Hmm. Kenapa dari sayap? Karena pemain yang di sayap, let's say sayap kiri lah. Di sayap kiri, yang kan sebagian pemain ada di sayap kanan. Ya. Sebagian di tengah. Jadi jumlah pemainnya itu lebih banyak daripada jumlah lawan yang pegang bola. Hmm. Dan ruangan di sayap lebih kecil daripada di tengah. Di situ dia mengajarkan press. Ini di Red Bull ya. Ya. Press, ambil bola dalam 7 detik harus ada shot on target. Hmm. Kalau tidak ada dapat shot on target, regroup lagi, reorganize lagi, baru menyerang lagi. Tapi kalau di defense 4-4-2. Nah, sayapnya itu hanya untuk wingback. Jadi banyak faktor yang juga diterapkan oleh Pep. Kalau kita lihat filosofi Pep, sayapnya itu di sayap itu hanya dikuasai oleh satu orang. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Bung Helmi. Jadi dia itu punya filosofi yang bagus. Kenapa? Orang bilang, haters gue bilang, oh ya coach baca media luar. Tidak ada satu media luar yang mengatakan itu. Oke? Semua mengatakan Conte, sebelum dia itu ya, Pochettino, Zidane, Joachim Low. Kenapa gue bilang Rangnick? Karena gue tahu dia sebagai seorang yang punya filosofi. Kedua, MU ini nggak punya pakem. Di bawah SAF main beda, di bawah Moyes main beda, Van Gaal beda, Mourinho beda. Sebagai one of the biggest club in the world, mereka harus punya pakem, harus punya filosofi. Jadi pada saat pergantian pemain, pergantian pelatih, mainnya sama kayak Munchen, kayak Ajax, kayak Barca. Maka dari itu gue bilang Rangnick masuk tapi sampai akhir musim, iya kan? Ya. Kenapa gue nggak bilang kontrak 3-4 tahun? Gue bilang sampai akhir musim, jadikan dia dirtek. Nah, sementara MU sudah punya sports director, Murto namanya, yang ternyata kebetulan sudah kontak di tahun 2019 dengan Rangnick. Itu pun gue juga baru tahu. Maka dari itu dia diberikan status konsultan karena mereka sudah punya sports director. Nah, pertanyaan kedua kan adalah pelatih siapa yang diambil? Hari ini beredar nama Mancini. Gue bilang Jerman sama Itali nggak cocok. Nggak cocok. Ten Hag? Ya, Pochettino udah tahu sepak bola Inggris betul. Mainnya
apakah Poche bisa menguasai ruang ganti dengan ego? Karena di Espanyol, di Soton, di Everton itu pemain Nggak gak ada bisa. yang bintang. Dengan gampang dia Hmm. di Everton, di Hmm. Spurs nggak ada pemain bintang. Sementara di PSG dia kuasai pemain bintang, nampaknya nggak bisa juga. Dan lihat Hmm. main PSG kayak sekarang, parkir base Hmm. ngincar counter, counter, counter. Itu Hmm. bukan Hmm. cara yang diinginkan oleh itu. Makanya gue bilang lahirlah Ten Hag. Teh, Ten Hag secara filosofi bermain cocok sama Rangnick. agak mirip ya. Tapi kan kembali lagi dan Jerman, Belanda juga 11-12 dari Hmm. bahasa, dari budaya, dari mental nggak jauh Hmm. beda. Tapi kembali lagi masalah apakah Ten Hag mau, ya kan? Hmm. Apakah ini kita nggak tahu. Tapi untuk gue secara logis Rangnick sama Ten Hag duetnya itu Lebih lebih cepat. cocok. Makanya gue bingung kenapa orang bilang gue anti MU. Enggak, gue sama sekali nggak anti Hmm. MU. Hmm. Buktinya gue Hmm. selalu memberikan masukan-masukan terhadap, karena untuk Hmm. gue MU adalah still one of the biggest club in the world, In the world, walaupun ya. sekarang karatan di bawah Betul. Carrick yang sok-sokan Betul. main ngepres, padahal Nih, setengah-setengah ngepresnya. tapi Ten Hag dalam satu statement ya, sebelum Rangnick dikonfirmasi sebagai interim coach, sudah menyatakan dia Ya, kayaknya berminat ke MU. Mendengar karena ada Ronaldo di situ, coach. Semoga dia tidak berubah nih. Ya kalau tidak berubah, kemungkinan besar mungkin adalah Ten Hag ya yang akan ke MU. Ya, tapi itu nanti akan kita lihat ya, kita akan lihat. Jadi kalau coach yang paling difavoritkan untuk menjadi permanent coach-nya adalah Ten Hag ya. ya. Melihat faktor-faktor yang ada, melihat para pemain yang ada, Hmm. melihat gaya bermain yang ada, harus cocok dengan Rangnick dan lain-lain, dan pakem yang jelas, paling cocok itu Ten Hag. Oke, coach, ini pertanyaan banyak orang. Ya, artinya MU di bawah Rangnick akan merubah gaya. Gegen pressing itu kan capek, coach ya. Press terus ya, counter attack harus cepat gitu-gitu. Menurut coach, Bentar, pemain MU ya, yang manja ini siap nggak untuk menerapkan pola gegen pressing? bentar. Kalau kita bicara capek, gue rasa tidak. Karena kalau kita Hmm. bicara capek, kita bicara selama 90 menit. Ya, Capean mana? Kita dinamis sprint, mengcover, atau kita nguber pantat, lari-lari. ya, ya, lari-lari nggak Ya kan? karuan. Ya, ya. Ujung-ujungnya kan tetap larinya juga 12-14 kilometer dalam Hmm. 90 menit itu. Hmm. Nah, Hmm. ini yang diciptakan. Makanya untuk gue sih si Carrick ini pengen berusaha menempatkan pemain dengan membangku cadangkan Ronaldo, karena Sancho dengan Rashford Ya. dalam dengan jarak pendek itu mereka lebih dinamis. Hmm. Hmm. Oke. Okay? Sebenarnya nggak lebih capek, cuman memang bedanya kalau tidak gegenpressing ketemu tim kayak Chelsea, Liverpool dan City, nguber pantat aja, lari-lari. Tapi ujungnya capek Hmm. juga. Nah, di Hmm. bawah Rangnick yang dia inginkan adalah press, press, press. Kenapa press? Karena pada saat kita ngepres, kita tidak memberikan lawan ruang untuk membangun serangan. Hmm. Kalau kita kehilangan bola, jarak ngepres kan nggak terlalu jauh. Tapi Hmm. memang harus diakui, gue pertanyakan apakah Ronaldo mau, contohnya dengan Ya. jarak pendek dia sprint. Jadi gue tidak ingin menggunakan istilah capek, cuman lebih Mau apa enggak? dinamis dari seorang pemain itu harus mereka mau berubah. Iya, Makanya masalah gue kemauan ya. posting di IG kan, Hmm. Rangnick masalah pressing gimana dan MU di Hmm. tahun 2021 gimana. Hmm. Itu MU itu berada di ranking 2019 dan Rangnick 1111. Jadi memang ini Hmm. akan ada menjadi perubahan yang signifikan. Masalah organisasi yang mengerikan kan satu, klub itu keluarkan statement di media. Yap. Gue nggak happy Rangnick datang. Iya, Kenapa? ancaman hukum lain juga. Karena MU sekarang akan lebih terorganisir. Artinya sebelum Rangnick datang, MU ini nggak terorganisir sama sekali menurut Klopp. Setuju, Ya kan? setuju. Ya Oke. jujur ya, kalau gue Iya. jujur, gue juga ngeper. Gue sebagai fans Arsenal, Chelsea, Liverpool, City itu untouchable lah. Tapi Oke. MU masih bisa dikalahkan untuk rank 4 Champions League.
Rangnick masuk, gue nggak happy. Gue nggak happy karena kualitas pemain MU sudah ada, Ya. tinggal diorganisir kan. Nah Hmm. ini kalau on fire, selesai Hmm. Arsenal, lewat. Menurut coach, pemain MU akan mau berubah di bawah Rangnick? Apa atau akan terjadi perlawanan gitu, terutama Nah, bintang-bintang kayak oke, Ronaldo gitu ya, kayak Paul Pogba yang sangat ya, sulit kuasain gitu. Gimana ya, coach? betul. Nah, kan Rangnick bilang, gue tidak suka pemain yang bertato karena itu caper, which is gue setuju. Tapi yang terjadi sekarang, Rashford tato, Lindelof tato, Sancho tato. Gue tidak mau pemain datang dengan mobil pribadi, oke? Ya, Harus dengan mobil perusahaan. mobil Ronaldo sponsor. mobilnya Porsche, Ferrari, Dia punya 18 Rolls-Royce, mobilnya. Bentley, Ya. Hmm. dia punya semuanya. Gue pertanyakan ya, sebenarnya kita jangan terlalu reaktif terhadap statement ini. Kita harus pertanyakan apa makna di belakang statement ini. Ya. Yang gue lihat, dia itu melihat bahwa MU ini adalah tim besar, tapi Ya. performanya lagi drop. Hmm. Sekarang dia beri kesempatan ke pemain untuk mengangkat lagi dengan low profile. Ya. Pemain harus low profile, tunjukkan bahwa uh, lu bisa bermain bola karena lu besar karena bola, lu digaji oleh klub ini, tunjukkan dulu, Hmm. singkirkan ego. Dia juga mau lihat Hmm. siapa yang bisa mengikuti aturan gue dengan menyingkirkan ego. Dan gue Hmm. yakin pada saat MU perform, mungkin tidak juara, let's say runner up lagi atau rank 3, tapi bisa lawan tim-tim besar, lawan Liverpool dan City Hmm. terutama yang 2 match pertandingan mereka diobok-obok. Kalau bisa melawan, feeling gue dia akan lebih lepas lagi. Oke, kalian Hmm. sekarang boleh bawa ini. Oke, jadi ini cuma first step, ingin menunjukkan ada sedikit war. Karena if I was coach, kalau gue berada Rangnick, I will do the same thing. Waktu gue ngelatih dulu ya, waktu gue ngelatih, Hmm. pemain nggak boleh punya nama di sepatunya, pemain tidak boleh rambutnya dicat, karena ini pengen menunjukkan bahwa pemain ini ingin tampil beda dari yang lain. Sementara kita Hmm. timnas futsal Indonesia, kita ini bukan siapa-siapa. Kita harus low Hmm. profile. Dan gue juga bilang, Hmm. kalau lu lolos ke Piala Dunia, lu mau cat rambut lu warna pelangi bebas. At least lu udah perform. Selama lu tidak perform, lu harus low profile. Jadi gue sangat melihat apa yang dilakukan, bahkan dilakukan Sintayong juga ya. Pemain Ya. datang telah dikit, di kick. Which is Hmm. important gitu loh. Important karena kita tetap berhubungan dengan manusia. Kembali lagi ke pertanyaan Bung Helmi tadi, tergantung penyampaiannya gimana. Ya. Motivasinya gimana. Kalau dia bisa menjelaskan, ini aturan gue terapkan karena begini, begini, begini. Gue Ya. rasa Ya. pemain juga bisa terima. Karena ujung-ujungnya kan buat nama mereka. Pada saat mereka berhasil di MU, Ya. diincar klub-klub lain yang bisa bayar lebih mahal. Ini kan juga dilakukan oleh Hmm. Safi. Makan harus di klub 2 jam harus hadir, bla bla bla, aturan ini itu ya. Hmm. Safi pun melakukan hal yang sama. Jadi untuk gue Hmm. agak aneh kalau masih ada pelatih yang melepaskan pemain karena mereka udah dewasa bla bla. No, mereka itu masih manusia yang kadang egonya tinggi, kadang enggak. Ya. Ya. Coach, kalau ngelihat ya, banyak yang perkirakan Rangnick akan banyak memanfaatkan pemain-pemain muda MU yang tidak banyak digunakan oleh Ole ya. Kan banyak banget mereka punya Elanga, mereka punya mungkin Amad Diallo ya, mereka punya Pellistri, mereka punya McNeil ya, Ya, bahkan punya ya Brian. Mungkin apakah akan ada kesempatan untuk dirotasi gitu ya, ya, for untuk sure. mendukung Yakin presiden. banget gue. Bahkan salah satu tujuan MU kenapa mendatangkan Rangnick agar kedepannya bisa beli pemain murah, muda, dan disulap jadi pemain hebat seperti yang dia beberapa tahun dilakukan di klub-klub sebelumnya dan juga di Red Bull. Ya. Dia berhasil dengan klub-klub tersebut, kenapa tidak di MU? Karena manajemen MU sudah melihat tiap tahun gue spend ratusan juta loh untuk beli Iya, pemain-pemain hebat dan nggak perform iya, sama sekali. Kenapa kita iya, tidak merubah strateginya? Inilah salah satu kenapa sport director Thomas yang baru 1 tahun kalau nggak salah, belum lama lah. Ini feeling gue merubah filosofi bahwa MU ini harus bisa bersaing dengan tim-tim besar. Tidak hanya di hmm, lapangan, tapi juga dari sisi manajemen.
Jadi kalau Hmm. pertanyaan Bung Helmi, apakah pemain muda akan digunakan? Feeling gue ya, apalagi dengan dinamika permainan dia, Ya. gegenpressing yang dari sayap merebut bola, melakukan serangan dalam Hmm. 7 detik, kembali 5 detik, regroup, bla 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 bla. Feeling gue sih mereka dapat kesempatan. Dan itu perlu stamina ya. Dan pemain muda Ya, lebih berpeluang. Jadi pemain-pemain tua itu ya, goodbye ya. Jadi Juan Mata ya, termasuk ya. yang Kalau kalau Juan Mata, Matic itu gue bilang selesai. Cuman kembali lagi, yang gue pengen lihat kan Fred. Fred itu etos kerjanya nomor satu, oke? yep. Semua bola Hmm. dia ambil. Tapi ini pemain kan IQ-nya rendah, nggak punya visi, asal main. Nah, pertanyaan gue, pemain kayak Fred ini bisa digunakan atau tidak? Atau Fred digantikan Van de Beek yang kerja Hmm. kerasnya lebih tidak sekeras Fred, tapi lebih punya visi, Lebih smart. Ya, lebih lebih smart pintar. Oke, Coach. gitu. Sekali lagi teman-teman, karena momennya luar biasa, banyak pertandingan half week ya dilakukan. Kita makanya Just Haye akan on air bukan di Jumat malam tapi di Kamis malam ya. Di mana Kamis malam akan terjadi satu match yang melibatkan emosi saya dan Coach Justin, yaitu MU melawan Arsenal ya. Dan kabar gembiranya MU belum dilatih oleh Rangnick karena masih ada persoalan perizinan, tapi oleh Michael Carrick. Your prediction, Coach? Ya, kalau kita bicara data dulu lah. 3 tahun Ya, terakhir MU itu nggak menang lawan Arsenal. Padahal kualitas setuju. pemainnya lebih bagus. Tapi Ya. Arsenal sekarang main lebih bagus. Ya, Hmm. hanya still yang kita hadapi itu tetap MU. Bruno Fernandes butuh setengah peluang untuk memberikan assist. Ronaldo atau Rashford atau whoever pemainnya butuh setengah peluang untuk bisa cetak gol. Ini yang Hmm. repot. Arsenal kan sudah kelihatan lawan Liverpool mentalnya drop. 10, 11, 12 pertandingan lainnya bermain luar biasa karena nggak ada tekanan. Tekanan ini kan sama ada di MU. Bisa nggak pemain Hmm. Arsenal belajar dari match lawan MU? Karena berdasarkan match terakhir itu mereka mulai ngepres juga. Tapi Hmm. Hmm. Chelsea nggak bisa memanfaatkan ruang kosong di tengah yang ditinggalkan oleh pemain MU pada saat mereka melakukan press. Apakah Arteta bisa memberi instruksi siap masuk dan bermain direct football untuk Hmm. memanfaatkan ruang itu yang diberikan? Karena kalau kalau menurut gue pressing yang dilakukan oleh pemain MU ke Chelsea itu karatan. Karatan. Golnya MU kan jatuh dari langit dan dapat peluang kesalahan individual Karena yang kesalahan sangat bodoh Jorginho ya. sekali, ya kan? Tapi kalau mereka Hmm. bermain normal kan kesalahan kayak gitu kan nggak sering terjadi lah. Hmm. Kemarin Hmm. kalau untuk prediksi gue bilang berat. Bahkan gue lebih cenderung bilang ini lebih ke lihat plus minusnya ya. Ini lebih ke skor seri. Bisa 0-0, bisa 1-1. Itu yang gue Hmm. gue takutin, yang gue berharap adalah Arsenal menyerang, MU menyerang. Untuk Hmm. kita Dan good game ya. dua fans kan kita lebih menikmati. I don't care. Kalau memang Arsenal main jelek harus kalah, ya kita harus bisa Nggak terima. ada masalah. Dan sebaliknya. Ya. Tapi yang penting harus bermain atraktif. Coach, kita nilai ya, walaupun apa malam ini nanti adalah game terakhir bagi Michael Carrick ya. Jadi Ya. penampilan dia dalam 2 game sebelumnya ya, melawan Villarreal menang, kemudian kemarin saya sendiri kaget loh Coach. Saya pikir akan dibantai itu oleh Chelsea. Ternyata Chelsea pusing Sama. juga tuh Tuchel yang sepintar itu ngadapin. Gue bilang strategi apa yang dilakukan oleh Carrick? Ronaldo Se- dicadangin gitu, tidak ada striker yang betul-betul murni. What do you think? Sebenarnya yang gue lihat dia ingin membiasakan bermain dengan high press. Dan untuk Hmm. gue kalau menempatkan Sancho dan Rashford belakangnya Bruno Fernandes itu sangat masuk akal karena mereka Oke. lebih gesit, lebih cepat. Nah, ini yang Hmm. diingin ditunjukkan oleh oleh Fred. Kalau kemarin nggak dibantai itu murni kesalahan Chelsea. Satu, nggak ada Hmm. Kante, Kovacic, bukan Mason Mount dimainkan, tapi si Loftus-Cheek yang dimainkan. Jadi tengah itu nggak jalan sama sekali. Di depan bukan Kai Havertz yang dimainkan atau Lukaku. Oke, Lukaku nggak bisa 90 menit, tapi cuma dimainkan masuk baru menit 82.
Werner itu Hmm. udah kita tahu katronya minta ampun. Mending Kai Havertz yang dimainin. Gak dimainin juga. Jadi kalau gue bilang Hmm. murni underestimate dari Tuchel terhadap MU, atau memang dia ingin menyimpan pemainnya karena mereka weekend ini masih main terus ada Champions League. Jadi mungkin melakukan rotasi, I don't know. Tapi kemarin skor Hmm. 1-1 itu lebih dari kesalahannya Chelsea daripada kehebatannya MU. Ya, tapi kita tahu ya bahwa mainnya di kandang Chelsea di Stamford Bridge, kemudian melawan tim yang lagi Hmm. leading ya. Menurut saya Michael Carrick ajaib juga tuh. Gue bilang nih ajaib, kebetulan atau memang by design gitu dia Nah, merubah strategi sehingga Tuchelnya kebingungan. sorry, gue potong sebentar. Sebelumnya Chelsea itu seri lawan Burnley loh, di kandang juga. Hmm. Jadi nggak Oh, sekonsisten oke. itu juga. Kalau gue ngelihat Ternyata sih ya. sebenarnya nggak terlalu banyak buruk karena tiga pemain ini kan bermain ke depan sekali. Dia pasang tiga pemain dengan karakter defensif di tengah, Fred, McTominay Hmm. dan Matic. Jadi untuk mengcover kalau kehilangan bola. Cuman melawan tim-tim yang sudah biasa melakukan pressure, ngepres tiga orang is not enough. Pasti mereka Hmm. keluar. Nah, sekarang tergantung sirkulasi bola ini cepat atau enggak yang dilakukan oleh Arsenal besok. Hmm. Kalau sirkulasi bolanya cepat, mereka akan menciptakan lebih banyak peluang. Tapi kita juga tahu, Arsenal salah satu kelemahan Arsenal adalah cetak gol. Mereka clean sheet Hmm. iya, Hmm. berapa kali clean sheet. Tapi cetak golnya yang susah. Nah, itu juga Hmm. lu bisa bisa menciptakan 20 peluang kalau cetak gol cuma satu kan repot juga. Hmm. Hmm. Sementara MU kalau lini belakang Arsenal membuat kesalahan blunder kayak lawan Liverpool, dihabisin juga sama pemain MU. Susah. Nah, ini yang Hmm. yang kita berandai-andai if karena kita tidak tahu performanya atau seperti apa. Apakah Ya. apakah Carrick akan bermain seperti Chelsea berani high press atau tidak kan kita nggak tahu Hmm. gitu Hmm. loh. We never know. Dan orang semua kaget kemarin Ronaldo dicadangin, Bro ya. Apa Ya, alasan gue kenapa gue Ronaldo pun tidak juga kaget. turun? Ya, gue pun juga kaget karena itu lebih apa namanya membiasakan mereka untuk bermain high press. That's why Hmm. gue pun juga kaget bahwa main 4-3-3 tanpa real striker dengan dua di depan yang sangat mobile dengan Bruno di belakangnya. Hmm. Sebenarnya Ronaldo itu bisa bermain. Untuk gue itu nggak fair juga terhadap Ronaldo. Untuk oh ya lu udah 36 artinya lu nggak bisa ngerebut bola dalam jarak dekat. Itu kan bohong sekali. Kita tahu Ronaldo bisa sebesar ini berkat dia ekstra latihan untuk diri sendiri. Ya. Jadi dia secara Hmm. fisik pun nggak boleh diremehkan walaupun usianya sudah 36, Hmm. Hmm. 37, tapi dia selalu latihan, selalu jaga diri, makanan, tidur cukup dan lain-lain. Nah, bisa jadi Ronaldo yang akan main. Ronaldo yang akan Hmm. main bukan bukan Rashford contohnya karena Rashford akhirnya kan jelek sekali mainnya. Bisa jadi Ronaldo sama Sancho di depan, Bruno Fernandes di belakang. Hmm. Bruno harus main karena hanya dia yang bisa memberikan end passing yang luar biasa. Oke, coach. Ini ada lagi derby Merseyside ya, akan bermain juga. Ya, Prediction? ya. Pasti. Gue ngeri lihat Liverpool ya. Liverpool ini mainnya dahsyat sekali. Nggak hanya lawan MU, Arsenal, tapi benar-benar lawan semua tim itu dahsyat. Lebih konsisten Benar-benar ya. tidak ada, ya sangat Celah. konsisten, very Hmm. attractive football, very fast sirkulasi bola cepat, Hmm. ada skill individu, defense-nya Salah. kuat. Kalau Hmm. kalau orang tanya, kalau you tanya ke gue titik lemahnya di mana, mungkin ada setengah titik lemah, yaitu di Matip. Apa? Matip untuk gue Hmm. apa namanya berapa Real kali Madrid ya. bikin kesalahan yang kebetulan nggak fatal. Hmm. Tapi secara overall kalau mereka cetak ke 4-5 gol selesai dan Everton kita menilai sebuah tim itu kan bukan dari nama besarnya atau sejarahnya. Kita menilai Betul. dari performanya 5 match terakhir lah. Apakah ini Hmm. tim dalam performa lagi bagus atau tidak? Liverpool 5 match terakhir kan luar biasa performanya. Nah, Hmm. sementara Hmm. Everton nggak pernah menang. Di bawah Rafa Benitez, 5 match terakhir nggak menang. Lagi ngedrop juga. Walaupun ini derby, pemain pasti memberikan segalanya agar tidak kalah. Stadionnya gue Ya. dengar dari Valen tadi juga berdekatan. Tapi gue bilang secara kualitas,
tidak banyak tim yang kalau kalau you tanya gue sekarang, tim siapa yang bisa mengalahkan Liverpool. Liverpool? Mungkin gue hanya bisa sebut dua tim, yaitu Munchen sama City. Yang lain berat, apalagi Everton. Walaupun ini derby, gue rasa Everton kalau mereka tampil oke aja, nggak top oke aja, udah dilibasin. Even Chelsea menurut coach berat ya kalau ngelawan Liverpool saat ini. Berat, berat. Terakhir Chelsea karena dapat kartu kuning kan mereka parkir bis. Tapi dari sisi permainan ya, murni permainan Liverpool very hard to stop. Sangat berat untuk menahan Liverpool. Bahkan Oke, Chelsea. ini keren banget. Ini keren banget. Jadi saya kemarin baca meme lucu banget tuh. Liverpool bisa membeli Jurgen Klopp, kemudian Chelsea membeli Thomas Tuchel, tapi MU membeli gurunya. Iya. Dan ternyata that is true. Iya, that is true ya. Rangnick itu pernah kuliah di Inggris ternyata dan pernah bermain di liga bawahnya Inggris juga di Sussex ya. Ya, dia itu tahu belajar dari siapa? Dari Valery Lobanovsky. Tahun 80-an. Tahun 80-an dia belajar dari gaya bermainnya Lobanovsky. Ya. Dulu kita tahu bahwa Rusia itu kan bukan Rusia tapi Soviet Uni kan. Bukan kayak Soviet sekarang kan ya? dulu luar biasa. Iya, bukan kayak sekarang. Nah, dia belajar dari situ dan diterapkan. Maka dari itu feeling gue ini ada dendam pribadi. Di usia umur 63 tahun, what else do you want? Kan bentar lagi udah pensiun. Tapi dia tidak pernah pegang tim besar. Ini pertama kali dalam karirnya dia pegang tim besar. Ya kan? Dia pegang tim besar. Nah, kalau berhasil, at least dia bilang, walaupun setengah tahun, tapi bisa juga ada plot twist. Bisa juga ada plot twist. Kalau seandainya dia benar-benar meraih segalanya di setengah tahun ini, bisa juga dia diperpanjang jadi pelatih loh. Ya kan? Still possible. Karena dia nggak pernah pegang tim besar. Ini pertama kali kesempatan dia untuk pegang tim besar. Cuman kalau gue bilang, kalau melihat dia karakternya yang keras, bla bla bla, feeling gue sih nggak. Dia lebih cocok sebagai dirtek, menerapkan sebuah filosofi baru ke MU, sehingga pada saat orang-orang ini pensiun, permainannya tetap sama. Siapapun pelatihnya tetap bermain sama. Dan dia suggest pemain-pemain yang dia mau. Kayaknya dia udah mau ngambil beberapa pemain yang mantan anak asuhnya yang hebat-hebat itu coach ya, yang dari Jerman ya. Ya. Itu salah satu pemain, tapi juga pemain dari dari Belanda yang muda-muda kayak Anthony Gravenberch, pemain muda di bawah U23 yang fresh, yang tiap hari bermain di Ajax, yang bisa perform dan harganya nggak terlalu mahal MU. Ya kan, kalau MU bisa beli kalau MU bisa beli pemain 90 juta untuk bangku cadangan, Van de Beek 40 juta untuk bangku cadangan, apalagi Anthony Gravenberch paling top 20, 30, 40 juta. Dan bahkan mungkin lebih murah lagi. Jadi ini tujuannya MU biar beli pemain muda dididik. To be frank, gue nggak tahu pemain itu. Yang Haidara itu gue nggak tahu. Gue nggak pernah lihat dia main juga. Ya, exactly. Karena muda. Nah, inilah salah satu kekuatan dari Rangnick. Saya dengar dia juga terpengaruh Arrigo Sacchi ya, brother ya. Filosofi gegenpressing. Ya. Itu gue kurang tahu. Itu gue kurang tahu. Tapi yang jelas seorang bisa aja dia seorang talent scout yang baik sekali ya, talent scouter yang baik sekali ya. Karena Erling Haaland lah kalau gue sebutnya. Werner itu ditemukan oleh Manuel Neuer segala macam itu adalah itu anak asuhnya semua ya, yang diangkat dari mana gitu menjadi pemain-pemain hebat. Ya. Oke, coach, ini menarik. Minggu ini adalah minggu yang sangat menarik, trending topik. Sorry, kita ngomong MU-nya kebanyakan karena lu tanya di seluruh dunia, trending topiknya adalah MU. Rangnick masuk. Dengan segala macam prediksi orang, dengan resistensinya, dengan sambutannya, dengan ekspektasi orang ya. Jadi topik minggu ini adalah Ballon d'Or dan Messi ya. Kita nggak bahas Ronaldo sama sekali karena urutan ke-6 juga. Dan nggak ada yang protes Ronaldo
tidak masuk top 5 ya. Di atasnya ada Kante, ada Benzema bahkan ya coach ya, ada Jorginho Ya, ya. Tapi Lewandowski kembali tidak dapat, itu yang banyak dipertanyakan orang. Tapi ya that's Ballon d'Or, sangat subjektif karena dia adalah hasil ya. dipilih oleh jurnalis. Jadi kalau Anda pikir yang menang Ballon d'Or itu objektif memang terbaik, nanti dulu. Tadi Coach Justin No. sudah menyampaikan jawaban-jawabannya. Thank you Coach. Ya, minggu Oke. depan kita kembali satu studio. Ya, I'll be back. Have fun, nikmati sisa hari liburan di sana, walaupun hujan terus ya. Hujan terus, dan gue di sini bukan liburan, kerja bro. Ya, jadi Iya. kita kerjalah. Baik, thank you. Jadi terima kasih Coach. Oke. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Coach Justin. Apa ya, pandit yang ngomongnya banyak benernya, agak-agak paranormal kadang-kadang dia. Oke. Thank you juga. Jadi kita jumpa lagi minggu depan ya. Selamat Ya. menonton game-game hebat minggu ini ya. Kita lihat ya apa Pasti. yang pastilah. Jadi tetaplah mendukung tim kita masing-masing. Menang kalah bukan satu hal yang harus kita perdebatkan ya. Jadi kalau Ya. saya MU True. ya, tapi saya sangat objektif gitu ya, sangat objektif. Kalau saya bilang saya nggak suka Ole dari awal, Ole ini tukang angkot nih, sopir angkot, dan saya dengan coach yang bilang ini sopir angkot nih bawa Ferrari gitu ya. Karena tapi sebagai pemain saya adalah orang yang sangat memuja Ole, si super sub yang berapa kali melakukan gol-gol deciding yang menentukan kemenangan Ya. bagi MU. Oke, kita jumpa lagi minggu depan. Bye bye. Thank you coach. Bye.